Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latisa Septiana Widowati dengan NPM 20103050009. Saya berasal dari kelas 4.01. Di sini saya akan mempresentasikan Project Based Learning Business Plan, yaitu Nugget Tele dari biji nangka. Topik pembahasannya yang pertama adalah latar belakang produk, yang kedua adalah analisis pasar, dan yang ketiga adalah proses produksi dan pemasaran produk. Latar belakang produk. Nugget adalah produk olahan daging yang terbuat dari daging giling yang dicetak dalam bentuk potongan 4 persegi, kemudian dilapisi dengan tepung. Produk nugget dapat dibuat dari daging sapi, ayam, ikan, dan lain-lain. Tetapi yang terkenal di masyarakat adalah nugget ayam. Nugget disimpan dalam suhu rendah untuk memperpanjang masa simpannya, menurut Eva Nuraini tahun 2010. Bahan baku yang digunakan pada nugget kali ini adalah daging dari ikan lele yang mempunyai kandungan gizi yang tinggi. Selain itu, ikan lele yang banyak ditemukan di pasaran. Lele merupakan komoditas air tawar yang sangat digemari oleh masyarakat karena rasanya yang enak dan gurih, menurut Tarigan tahun 2016. Nah, potensi dari sumber daya manusia di Desa Sambi, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali, merupakan daerah yang cukup potensial untuk membuka dan mengembangkan usaha pengolahan dan pemasaran, berbahan baku utama ikan lele dan tepung biji nangka untuk diolah menjadi makanan yang digemari dan bernilai gizi tinggi. Secara geografis, daerah ini cukup strategis untuk pemasaran, mudah dan lancar dalam pendistribusian. Kebutuhan pasar terhadap kebutuhan pangan di masyarakat akan terus meningkat. Kemudian analisa pasar. Yang pertama adalah profil konsumen. Sasaran konsumen pada produk yaitu kalangan anak muda dan orang tua di daerah Kabupaten Boyolali atau bisa dihitung sebagai semua kalangan. Kemudian yang kedua adalah pesaing dan peluang pasar. Pesaing dalam nugget lele biji nangka adalah kemasan yang sudah memiliki merek yang cukup terkenal karena dianggap lebih menarik dan nikmat. Namun bagi para pecinta lele dan ikan tentu saja akan menarik karena nugget ini berasal dari lele dan akan memberikan rasa dominan yang akan menjadi lebih nikmat. Kemudian yang ketiga adalah media promosi. Media promosi yang akan kami gunakan yaitu menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Kemudian untuk strategi pemasaran, yaitu pemasaran dilakukan dengan menjual produk secara langsung. Kemudian kita masuk ke proses produksi. Langkah-langkah pembuatan nugget lele biji nangka adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ikan lele dibersihkan kemudian dicincang halus. Yang kedua adalah ayak tepung biji nangka dan tepung beras agar mendapatkan tepung yang halus dan tidak menggumpal. Yang ketiga adalah haluskan 5 siung bawang putih, 1 sendok teh ketumbar, dan garam secukupnya. Kemudian bumbu dimasukkan ke dalam baskom yang berisi daging lele cincang. Dan masukkan tepung biji nangka serta tepung beras dan 2 butir telur ke dalam adonan. Yang keempat adalah tuang adonan ke dalam loyang dan kukus hingga matang. Yang kelima adalah potong-potong nugget lele yang telah matang dan baluri dengan tepung roti. Dan yang keenam adalah nugget lele siap dikemas. Nah, untuk pemasaran produk dan promosi. Pemasaran nugget lele biji nangka dipasarkan di wilayah Boyolali dan sekitarnya. Dan target penjualan adalah semua kalangan. Promosi yang dilakukan yaitu dengan memanfaatkan media sosial seperti story di Instagram, WhatsApp, Facebook, dan lain-lain. Nah, kemudian ada jadwal rencana kegiatan. Di sini sudah dibagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama adalah persiapan tempat, bahan, dan peralatan produksi, serta optimalisasi produksi dan pembuatan kemasan. Ini dilakukan pada bulan pertama. Kemudian yang kedua adalah proses produksi dan pemasaran. Ini dilakukan pada bulan kedua dan bulan ketiga. Yang ketiga adalah promosi secara langsung atau face to face, yaitu dilakukan pada bulan kedua, bulan ketiga, dan bulan keempat. Kemudian promosi media cetak dan online itu dilakukan pada bulan kedua, bulan ketiga, dan bulan keempat juga. Penyusunan laporan itu dimulai dari bulan pertama hingga bulan keempat, dan evaluasi juga diadakan setiap bulannya dari bulan pertama hingga bulan keempat. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.